Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kenalkan, nama saya Farel Harinawali. Saya kuliah di Politeknik Negeri Medan. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai submission saya untuk workshop machine learning di DOC. Oke, jadi di sini saya langsung saja keran oleh di Google Colab. Saya menggunakannya. Ya, tunggu aja dulu sebentar. Jadi ini saya menggunakan dataset dari Iris Classification. Nah, ini adalah datanya Iris Classification yang bakal kita gunakan untuk machine learning ini, yaitu klasifikasi bunga iris spesiesnya dari Sepaleng, Sepalwis, Petalens, sampai Petalwisnya. Jadi sini udah jadi run ya. Saya yang pertama melakukan import library. Ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib. Dan ini untuk download, pip install, Google Drive Viewer ya. Supaya bisa harus taruh tetap di sini. Oke. Jadi di sini ada apanya, drive-nya saya letak. Jadi kalau lihat bisa. Pertama kita ngerit datanya, baru ini kita memunculkan 5 data di atas, ngecek apakah udah masuk atau belum, dan dah. Lalu kita melakukan data processing. Pertama kita lihat baris dan kolom dari data saja dulu, data shape, infonya, informasinya. Di sini seperti yang dilihat tidak ada apa ya, non-null atau baris yang kosong gitu. Nah, di sini ada 150 baris dan 6 kolom. Sama lah dia. Ada 6 kolom. Nah, kita melakukan statistik ya, menggunakan describe, fungsi describe data frame. Di sini kita bisa tahu count, mean, standard deviation, sama mean-nya. Yang mungkin bisa membantu di depannya. Nah, di sini ada untuk ngecek value. Yang kita lihat tadi di sini nggak ada yang kosong ya, itu berbeda. Jadi di sini bilang kosong bagus. Jadi tidak perlu melakukan yang namanya proses tadi. Tidak ada data hilang. Dan kita di sini ada ngecek data yang duplikat. Setelah dicek, tidak ada juga. Mungkin ada data yang duplikat di kolom berikut. Oke. Di sini biar tidak ada duplicate value, langsung aja kita hapus kolom ID-nya karena nggak dipakai. Kita bisa pakai indeks dari data frame aja langsung. Nah, lalu kita lakukan adalah menghitung total spesiesnya ada berapa, setiap spesies yang unik ya. Dari spesies ini ada berapa? Ada 3. Tapi bisa dilihat dari sini data semua spesiesnya itu distribusinya normal gitu atau setara. Jadi termasuk bagus dan tidak perlu banyak melakukan preprocessing lagi seperti smooth atau menghapus atau sebagainya segala macamnya. Dan kita langsung saja melakukan ngecek preprocessing berikutnya itu ngecek outliers. Nah, sini saya melakukan codingnya, PLT figurnya, pixelnya berapa. Ini kita lakukan perulangan di setiap kolom supaya menghasilkan uh, visualisasi chart box plot. Oke, jadi ini seperti sepal length-nya, sepal width, sepal petal length, petal width, spesies. Nah, di sini sepal length, petal length, sama petal width-nya tidak ada outliers ya. Tidak seperti sepal width yang ada outliers ya. Ada yang terlalu kecil sama ada yang terlalu besar. Di sini spesiesnya normal. Jadi pertanyaannya, uh, apa yang mau kita lakukan dengan outliers ini? Nah, kita nggak melakukan apapun untuk outliers ya. Karena ini data sebuah tanaman, jadi mungkin datanya memang relatif sedikit dan sepertinya data outliers sepal width ini emang natural gitu dari tumbuhannya. Nah, lanjut ke data eksplorasi, melakukan label dan coding. Nah, di sini kan spesiesnya masih string ya. Kita mengubahnya menjadi integer agar lebih mudah dan data frame-nya juga enak, modelingnya juga enak karena lebih bagus menggunakan ini ya, apa namanya, encoding. Di sini saya menggunakan label encoder, baru kita ubah label encoder ya. Menggunakan ini objek label encoder terus melakukan transform agar menjadi nol ini bisa jadi integer. Oke.
Ini lihat seberapa pengaruh sebuah fitur terhadap fitur lain, terutama pada target. Melakukan visualisasi korelasi heat map. Jadi di sini saya membuat heat map, ngecek korelasinya. Dari sini kita lihat yang merah itu berarti lumayan sangat berkorelasi. Dan sama seperti halnya saya publish ini tidak terlalu berkorelasi. Min 0,42 itu paling bawah. Sebenarnya bisa dihapus, cuman kayaknya karena terlalu sedikit kita pakai aja. Karena tidak bakal mempengaruhi banyak hal. Oke, sekarang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan visualisasi dari bar chart setiap spesies. Nah, seperti yang dilihat distribusinya normal, setara, dan jumlah data juga pas 33%, 30%, karena masing-masing 30, 50 di masing-masing. Kalau kita melakukan pie dan bar chart untuk melakukan distribusi, bisa melihat bias. Oke, mau visualisasi distribusi kolom. Di sini ada apanya perubahan untuk membuat masing-masing kolomnya. Oke, di sini kita lihat distribusi paling sini termasuk. Oke, di sini tulisannya sepalisnya distribusinya cukup normal seperti ini. Nilainya tersebar merata di rata-rata ini menjadi alasan mengapa fitur tidak berlokasi dengan spesies karena mungkin tiap spesies memiliki rata-rata sepalis yang sama. Kalau sepalisnya ini bagus ya juga sama puncaknya, ada puncaknya. Dan di sini peta ini kita lihat ada dua, yang dimana itu adalah bimodal dan terjadi juga pada petalis, yang dimana ini bisa menjadi fitur yang membedakan antara spesies lain dengan spesies yang lainnya. Waktu sebelah sini tidak perlu lah ya. Oke, jadi sini saya akan melakukan scatter plot untuk hampir sama kayak heatmapnya, dan juga sebagai pemisah dan mengetahui data spesies seperti apa. Tadi saya menulis SNS Seaborn per grid ya supaya rapi ya. Nah, jadi di sini saya handle membuat scatter plotnya di sini. Lalu kita melakukan legend itu ini yang kecil. Oke, jadi di sini title-nya seperti biasa. Jadi di sini saya lihat kita bisa lihat tiga spesiesnya, apa yang membedakan dan apa yang membuat dia bisa dibedakan. Jadi dari sini kita lihat ini sampel length sama sampel length itu udah pasti kayak gini deh ya pembagiannya. Kalau kita lihat kita yang paling itu scatter plotnya. Dari scatter plotnya seperti bisa lihat sampel length antara warna hijau yaitu versicolor dan vertical dan versicolor itu hampir mirip di sebaran versinya di fitur-fiturnya. Sedangkan Arisotase itu mudah dibedakan. Dia cenderung lebih apa ya? Ini lebih ke kiri sih. Sedangkan versi Color ini kali bagian sepal yang sama sepal width itu susah. Dan juga semacam ini kayak petal length sama sepal length sama sepal width. Susah dibedakannya. Jadi ya itulah dia. Jadi kita untuk bisa tahu yang membedakan fiturnya itu bagus yang mana. Fitur-fitur yang baik yang membedakan mereka sama lain. Jadi bisa kita lihat korelasinya juga plot yang tadi. Kalau itu bosan plot, setiap fitur berdasarkan spesies. Ini distribusi sampel yang spesiesnya. Bisa kita lihat saya itu jadi kayak gini, versi square dan versi segini. Bisa dilihat di sini kan hampir sama versi square versi nikah. Sedangkan saya itu selalu berbeda. Jadi saya termasuk yang paling mudah. Oke. Ini baru kita langsung melakukan modeling dan testing. Nah, di sini ada prepare datanya. X kita drop dulu spesiesnya sebelum mendirikannya fitur untuk melakukan training. Terus target itu adalah spesies. Seperti ini 150 shape-nya. Targetnya 150. Kolomnya 4 untuk target video feature. Nah, di sini ada X head-nya bisa kita lihat. Dan Y head-nya. Di sini saya menggunakan mode klasifikasi untuk model itu ada 5. Decision tree, random forest, scanner label, support machine, sama logistic regression. Di sini saya tidak menggunakan apa ya split training
Terus validation saya menggunakan cross validation. Karena saya termasuk sedikit cuma 150, jadi lebih bagus menggunakan 150 validation daripada splitting data random. Karena cross validation itu kita ngetes semuanya, semua datanya, tidak ada yang jadi semuanya kebagian lah, kebagian jadi validasi, kebagian jadi training juga. Nah, ini seperti biasa ya, cross file score. Saya import cross file score sama decision tree, classifier, dan model-modelnya seperti di sini. Ya, ini langsung saja kita singkat lah ya. Di sini class validation score seperti ini, ada yang 1, 96 lumayan tinggi, tinggi banget malah. Ini untuk random forest 95, kak panas number 97, SVM 96. Oh, ini CV-nya dibagi 5 ya. CV-nya itu jadi kayak 5 volt ya, tapi 90%. Ya, ini gitulah. Di sini untuk logistik regression itu 97. Jadi bisa kita lihat evaluasi modelnya. Ini bisa dari sebuah. Oke, ini yang ini salah, so ngilangin aja. Jadi sini bisa kita lihat ya. Ini lupa saya hapus, bentar. Ini salah. Oke, di sini kita bisa lihat decision tree-nya 96. Perbandingan, kita bisa lakukan perbandingan, mana yang bagus. Dan perbandingannya bisa kita visualisasikan. Dan yang bisa kita lihat, yang paling tinggi itu KKN sama logistik regression. Di sini kita memilih salah satu ya. Karena dua-duanya bagus untuk classification. Saya lebih memilih logistik regression karena ya saya pikir ini lebih masuk akal. Dan saya tidak melakukan hyperparameter tuning karena sudah termasuk tinggi akurasinya. Sebenarnya akurasi terlalu tinggi juga belum tentu bagus karena bisa bilang overfitting, tapi kayaknya tidak ada overfitting. Dan mungkin bisa dikurangi lagi, mungkin overfitting yang menggunakan hyperparameter tuning, tapi saya tidak melakukannya. Terus kita melakukan classification report di sini menggunakan predict juga. Nah, di sini dari classification reportnya yaitu presisinya lumayan tinggi sampai 1, recoilnya 1. Untuk Setosa ini wah sangat bagus, sedangkan untuk ini apa namanya precision untuk ini kalau physical dia itu 98, 94 karena dia memang susah untuk membedakan dua ini. Ini akurasi untuk akurasi Setosa itu cukup tinggi, sangat tinggi malah, kami bilang 1. Nah, baru kita melakukan implementasi. Implementasinya kita melakukan fitting terlebih dahulu, baru kita meletakkannya pada ini model. Kita menurutnya expect model PKL. Oke, saya sudah melakukannya. Saya sudah download maksudnya saya menggunakan Railway untuk backend. Ini untuk API-nya. Dan ini adalah dokumentasinya dari Aris Classification Model. Dokumentasinya sederhana aja. Di sini ada sample length, server, seterusnya. How to use. Jadi kita bisa ngetik di sini. Apa untuk klasifikasi kita input. Di sini saya ada data RSCSV-nya. Saja kita ambil coba misalnya kita tes yang ini. Kita copy. Kita tes ya. X copy 15 X copy 1 X. Saya hostnya di GitHub by the way. Classify. Dan jawabannya ada satu benar. Telepon lagi ke data yang lain coba ya. Versi caller nih. Ini random aja. Dan jawabannya Virginica. Oh bentar ini 15. 15. Ini dia 2. Oh ini 3. Sini 4,2. Di sini 1. Nah versi color sama.
Jadi kita bisa dites juga ya, itu bisa detect next apa namanya data yang belum ada di apanya. Terus kita di sini RSVP ini kita tes yang 3, 2, 5, 5, 5, 9. Dan yang RSVP nikah. Jadi dia segitu saja untuk submission saya untuk workshop machine learning, Aris Classification Model. Ya, terima kasih.